Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rismanto TV. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Mustafa Kemal Atatürk, bapak pendiri bangsa Turki yang pertama. Mustafa dilahirkan pada tahun 1881 di Selanik, Utsmania. Kini kota itu bernama Thessaloniki di Yunani. Sebagai anak seorang pegawai kecil yang kemudian menjadi pedagang kayu, sesuai dengan kebiasaan Turki pada waktu itu, ia dinamai Mustafa saja. Ayahnya bernama Ali Riza Effendi, seorang pegawai bea cukai, meninggal dunia ketika Mustafa baru berusia 7 tahun. Karena itu, Mustafa kemudian dibesarkan oleh ibunya yang bernama Zubaidah Henim. Ketika Atatürk berusia 12 tahun, ia masuk ke sekolah militer di Selanik dan Manastir, kini bernama Bitola. Kedua-duanya pusat nasionalisme Yunani yang anti-Turki. Mustafa belajar di sekolah menengah militer di Selanik, dan di sana namanya ditambahkan dengan nama Kemal, artinya kesempurnaan, oleh guru matematikanya. Sebagai pengakuan atas kecerdasan akademiknya, Mustafa Kemal masuk ke Akademi Militer di Manastir pada tahun 1895. Ia lulus dengan pangkat letnan pada tahun 1905 dan ditempatkan di Damaskus. Di Damaskus, ia segera bergabung dengan sebuah kelompok rahasia kecil yang terdiri dari perwira-perwira yang menginginkan pembaruan, yang dinamainya Vatan ve Hurriyet, yang artinya tanah, air, dan kemerdekaan, dan menjadi penentang aktif Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1907. Ia ditempatkan di Selanik dan bergabung dengan Komite Kesatuan dan Kemajuan yang biasa disebut sebagai kelompok Turki Muda. Pada tahun 1908, kaum Turki Muda merebut kekuasaan dari Sultan Abdul Hamid II, dan Mustafa Kemal menjadi tokoh militer senior pada tahun 1911. Ia pergi ke provinsi Libya untuk ikut serta dalam melawan invasi dari Italia. Pada bagian pertama dari Perang Balkan, Mustafa Kemal terdampar di Libya dan tidak dapat ikut serta. Tetapi pada Juli 1913, ia kembali ke Istanbul dan diangkat menjadi Komandan Pertahanan Utsmaniyah di wilayah Kanakel di pantai Trakya. Pada tahun 1914, ia diangkat menjadi atasan militer di Sofia, sebagian sebagai siasat untuk menyingkirkannya dari ibu kota dan dari intrik politiknya. Mustafa Kemal membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu, dan rencana-rencana berikutnya untuk memecah negara itu. Mustafa Kemal memimpin Gerakan Nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara ini dan terbentuknya Republik Turki. Sebagai presiden yang pertama, Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara yang modern, yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum, nama keluarga Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk, yang berarti bapak bangsa Turki, pada tanggal 24 November 1934.
Ketika Kesultanan Utsmaniyah terjun ke Perang Dunia ke-1 di pihak Jerman, Mustafa Kemal ditempatkan di Tekirdağ di Laut Marmara. Setelah Perang Dunia I usai, Kemal diangkat menjadi panglima dari semua pasukan yang berada di Turki Selatan. Banyak gerakan-gerakan yang muncul atas inisiasi rakyat untuk menggempur dan mengusir sekutu dari wilayah Turki. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Kemal dan dibantu oleh gerakan rakyat berhasil mengusir sekutu dari Turki. Keberhasilan sekutu mengusir penjajah membuat rakyat dan Kemal berniat untuk menyingkirkan kekuasaan Sultan dengan membuat pemerintah tandingan di Anatolia. Pembentukan pemerintah tandingan ini tidak lain karena kebijakan Sultan telah bertentangan dengan kepentingan nasional. Turki dan Sultan masih menjadi boneka sekutu yang otomatis kebijakannya adalah pencitraan dari kebijakan sekutu atas Turki. Ia kemudian dipromosikan menjadi kolonel dan ditempatkan sebagai komandan divisi di daerah Gallipoli, dalam bahasa Turki Gelibolu. Ia memainkan peranan kritis dalam pertempuran melawan pasukan sekutu Inggris, Prancis, dan Anzak. Dalam pertempuran Gallipoli pada April 1915, di sini ia berhasil menahan pasukan-pasukan sekutu di Konbayire dan di bukit-bukit Anafarta. Karena keberhasilannya ini, pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi Brigadir Jenderal, dan dengan demikian memperoleh gelar Pasya dan memperoleh pengaruh yang semakin luas dalam upaya-upaya peperangan. Dengan pengaruh dan pengalaman inilah Mustafa Kemal berhasil menggulingkan Kesultanan Utsmaniyah dan merebut kembali wilayah-wilayah yang mulanya telah diserahkan kepada Yunani setelah Perang Besar itu. Mustafa Kemal memperoleh penghormatan dari bekas lawan-lawannya karena keberaniannya dalam kemenangan. Memorial Mustafa Kemal Atatürk mempunyai tempat terhormat dalam Parade Anzac Parade di Canberra. Pada tahun 1917 dan 1918, Mustafa Kemal dikirim ke Front Kaukasus Kafkaslar untuk berperang melawan pasukan-pasukan Rusia yang berhasil dimenangkannya. Ia kemudian ditempatkan di Hejaz, untuk menindas pemberontakan Arab yang didukung oleh Britania Raya melawan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah melepaskan jabatannya, akhirnya ia kembali untuk berdinas dalam mempertahankan Palestina, namun gagal. Pada Oktober 1918, Kesultanan Utsmaniyah menyerah kepada sekutu, dan Mustafa Kemal menjadi salah seorang pemimpin partai yang memilih untuk mempertahankan wilayah yang lebih kurang sama dengan yang dikuasai oleh Turki sekarang, sementara setuju untuk mengundurkan diri dari semua wilayah lainnya. Sementara pasukan sekutu mulai menduduki Kesultanan Utsmaniyah, kaum revolusioner Turki mulai memperlihatkan perlawanan. Mustafa Kemal mengorganisir gerakan-gerakan Kuvayi Angkatan Nasional yang paling berhasil yang berkembang menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Revolusi Mustafa Kemal dimulai dengan penempatannya di Samsun, dan di sana ia diberikan kekuasaan darurat sebagai Inspektur Divisi Militer ke-19. Begitu tiba di Anatolia, ia menafsirkan kekuasaannya secara bebas dan menghubungi serta mengeluarkan perintah-perintah kepada para gubernur provinsi dan panglima militer daerah. Ia menyuruh mereka untuk melawan pendudukan. Pada Juni 1919, ia dan teman-teman dekatnya mengeluarkan deklarasi Amasya yang menggambarkan mengapa wewenang Istanbul tidak sah. Para perwira Turki muda secara politis mempromosikan gagasan bahwa pemerintah di pengasingan harus dibentuk sesuai
tempat di Anatolia. Perintah Istanbul untuk menghukum mati Kemal datang terlambat. Sebuah parlemen baru, Dewan Agung Nasional, sebuah pemerintah darurat yang dibentuk di Ankara pada April 1920. Pada tahun 1921, Kesultanan Utsmaniyah secara resmi dihapuskan, dan pada tahun 1923, Turki menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Ia kemudian mendirikan rezim satu partai yang hampir tidak terinterupsi hingga tahun 1945. Mustafa Kemal kemudian memulai program revolusioner di bidang sosial dan reformasi politik untuk memodernisasi Turki. Perubahan-perubahan itu termasuk emansipasi untuk perempuan, penghapusan seluruh institusi Islam, dan pengenalan pada kode hukum Barat. Pakaian, kalender, serta alfabet mengganti seluruh huruf Arab menjadi huruf Latin. Untuk kebijakan luar negeri, ia memilih netral dengan menjalin hubungan baik dengan negara tetangganya. Mustafa Kemal Pasha menandatangani perjanjian Kars pada tanggal 23 Oktober 1921 dengan Uni Soviet, sebuah perjanjian persahabatan yang isinya Turki menyerahkan kota Batumi yang kini terletak di Georgia kepada kaum Bolshevik Lenin sebagai ganti kedaulatan atas kota-kota Kars dan Ardahan yang direbut oleh Rusia Tsaris dalam Perang Rusia-Turki 1877 sampai 1878. Ia mengantarkan perjanjian Lausanne. Dengan itu Turki akhirnya memasuki masa damai setelah satu dasawarsa mengalami peperangan yang menghancurkan, meskipun ia menghadapi oposisi irredentis di Dewan Nasional dan di tempat-tempat lainnya. 7 dosa yang pernah dilakukan oleh Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Pertama, mengubah konstitusi Islam menjadi konstitusi Barat serta menghapuskan lembaga-lembaga syariah, padahal itu adalah benteng terakhir kekhilafahan Utsmaniyah. 2. Mengubah Masjid Hagia Sophia menjadi museum, masjid bersejarah yang menandakan ditaklukkannya Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. 3. Mengubah azan ke bahasa Turki. Pelarangan bahasa Arab begitu masif, sampai-sampai azan pun diganti menjadi bahasa Turki. Sebuah upaya menjauhkan umat Islam dari pokok agamanya. 4. Membubarkan Daulah Utsmaniyah, daulah yang menaungi umat Islam di dunia, hancur berkeping-keping, dan dari puing-puing itulah Mustafa Kemal membentuk pemerintahan sekulernya. 5. Pelarangan warga Turki untuk pergi berhaji. 6. Melarang sekolah berbahasa Arab. Sekolah-sekolah Islam dibubarkan, berganti menjadi sekolah nasional yang mengajarkan bahasa Latin. Dari sinilah muncul generasi sekuler yang memisahkan sekolah umum dengan sekolahan Islam. 7. Menggalakkan wanita Turki berpakaian ala Barat dan melepas hijab.